Nah penggantinya ini nyeleneh banget. Awalnya sih nyeleneh. Banget kayak Awalnya ngomong asal-asal tapi kok kayaknya makin kesini dia memang gaya mungkin fashionnya dia gitu ya. Kayak gitu kali ya. Benar cara ngomong dia. Kita lihat-lihat lagi di Iya. internetnya, itulah makanya kita kan baru ngomongin sekarang karena kita lihat-lihat dulu kan. Benar. Hai Ibu Rempong, ketemu lagi teman kita di Burem, Ibu Rempong. Kali ini gue gak ditemenin lagi sama yang temen gue biasa nih, Senana. Kali ini gue ditemenin sama Ana. Kebetulan, iya Ana dan Nana, cuma beda N-N-nya aja. Nah kebetulan gue sama Ana nih emang lagi janjian di sini. Kita ngapain ya? Dari tadi tuh kita udah gosip banyak sebetulnya. Udah sambil jalan-jalan, ngebahas-bahas, tiba-tiba kok ada konten yang menarik nih. Karena gue anak konten banget. Apa lo yang anak konten banget ya? Gue cuman talent di sini. Istilahnya kayak kayaknya seru nih kalau kita bikin video atau apa gitu. Masalahnya yang kita mau bahas nih tentang gonjang-ganjing Indonesia. Betul. Lagi rame banget nih ya. Apalagi dia gen milenial, sudut pandang gen milenial sama gue milenial salah. Lo dari sudut pandang dari Gen Z. Kira-kira gimana melihat pemerintahan sekarang tuh sama nggak sih kita gitu kan? Nah memang sih akhir-akhir ini mungkin kalau kita bahas saat ini memang udah telat, tapi memang kita menunggu momen-momen yang udah damai baru kita akan bahas. Kita juga sembari Gitu. nyari tahu ya. Iya kan takutnya kalau kita kalau kita ngomong ntar terlalu banyak, udah panas makin panas lebih bahaya gitu kan. Jadi kita nunggu yang adem jadi lebih dingin gitu ngobrolnya. Bener. Cari tahu dulu. Tapi kita cicet ngobrol-ngobrol mama ini malah agak berat ya. Ngobrol ini lebih ke Pemerintahan gitu bener ya. ke pemerintahan. Ya kita kan nggak mau jadi perempuan atau ibu yang Iya. merem tentang politik. Betul. Walaupun kita cewek juga tetap kita benar. Nggak mau kalah sama yang cowok-cowok gitu kan. Benar. Nah, apalagi apa namanya? Kalau makanannya udah datang, kita ambil dulu ya guys. Iya, ini kita taruh dulu. Mungkin kita ngobrol dulu ya biar tidak durasi lama sambil menunggu hangat. Ini makanannya iya, ini makananku. Udah itu aja Mbak, terima kasih. Nah, lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih. Nah, kemarin tuh gimana menurut lo demo kemarin? Kalau menurut gue tuh kemarin sih sebenarnya gue ngedukung ya. Kalau dari sisi gue ngedukung sebenarnya demo itu ada karena memang kayak keputusan-keputusan pemerintah yang udah nggak masuk akal di saat pemasukan dan pendapatan penghasilan masyarakatnya tuh yang menengah ke bawah banyak kan gitu kan. Dengan dapat tunjangan ini sampai 50 juta dan terlalu banyak juga orangnya gitu. Jadi gue mendukung, tapi gue nggak setujunya dengan penjarahan-penjarahan yang ada sih. Itu menurut gue terlalu chaos kalau emang mau ngejarah. Ya memang sih ada undang-undang perampasan aset yang mau disahin kan. Tapi yang nggak begitu juga caranya. Udah beda dari fokus demonya sih. Benar. Dan mungkin itu juga oknum sih. Gue rasa kayak mahasiswa-mahasiswa kita dan emang benar-benar poinnya adalah demo dari tunjangan dan lain-lain itu benar itu udah clear. Cuman ditambahin sama oknum-oknum yang emang mau ngejarah aja gitu kan. Kayak ngambil keuntungan gitu ya. Dari keadaan emang udah panas gitu. Bener. Itu dia. Makanya sampai yang gue kasihan tuh kayak mungkin ada beberapa artis yang benar-benar dijarah. Ya memang sih mereka ada kesalahan tapi kan enggak. Menurut gue gak terlalu fatal banget ya. Bener. Kayak itu kan juga mereka punya usaha sebelumnya loh gitu kan. Kayak aduh kasihan banget apalagi ada hewan-hewan yang diambil apa segala itu. Itu kasihan. Bener yang tapi fun fact itu kalau yang pada saat penjarahan tuh kadang suka dapet jarahan-jarahan tuh lucu-lucu ya. Bener salah satunya tuh kayak apa namanya dapat foto keluarga itu gue nggak ngerti sih buat mereka jam 11 atau 1 miliar sih. Oh jam itu mahal banget sih tapi akhirnya dibalikin tadi nyokapnya juga serem coy. Iron Man itu paling pentok di kos-kosan. Terus pindah lagi doi pindah lagi ke kantor polisi. Iron Man udah nggak tahu lagi di mana ya. Sekarang juga nggak tahu Iron Man di mana. Benar. Jangan ke rumah gue lagi. Saya kejarah nggak? Gue kemarin tuh sebenarnya gini, waduh lumayan juga tuh tas-tasnya tuh bisa dijarah. Waduh bener. Itu. Nah akhirnya alhamdulillah pemerintah pada saat itu cepet ya ngambil tindakan tegas apa-apa ngambil perubahan. Sampai akhirnya dari reshuffle kemarin kan reshuffle beberapa kabinet. Nah, dari demo itulah sebenarnya ya balik lagi kalau menurut aku pribadi sih aku mendukung
ya. Ya. Karena fokusnya juga udah lumayan banyak gitu Betul. ya. Ada tentang undang-undang, Yap. ada tentang yang efisiensi di tengah Tunjangan. efisiensi ini kok tunjangannya gede banget Betul. gitu lah. Dan maksudnya kalaupun kerjanya Kita aja kayak sampai gajinya- tipes dulu ya, Heeh, Cin. kita tipes dulu, tapi gajinya Susah. disensor aja. Oh iya, Bener. maksudnya kalau misalkan kerjanya itu hasilnya memang besar, tapi gajinya juga besar ya mungkin kita masih nggak masalah gitu ya. Benar. Tapi kan ini gajinya gede banget ya, Iya. 20 juta, beratus-ratus Betul, juta. betul. Tapi Dan yang kelihatan ke kita tuh enggak iya, terlalu kelihatan. iya, gitu benar. loh. Makanya Dan istilahnya mungkin masyarakat kebanyakan juga. kecewa ya. Benar. Orangnya juga kebanyakan sih menurut gue. Benar, benar. Anggota DPR tuh misalkan komisi berapa tuh banyak banget orangnya, dan maaf ya, kayak artis tuh yang kalau yang gue lihat ya sebagai mulut netizen, kayak udah jadi artis, udah mentok gitu, udah agak menurun ke artisannya, akhirnya ke politik. Nyemplung lagi ya, Nyari duitnya dari situ ya, walaupun mungkin niatnya baik, ada beberapa yang baik, ada yang enggak mungkin ya. Memang berkapasitas juga, cuman Ya kurang aja gitu kita ngelihatnya kan, yang tadinya ngelawak-lawak tiba-tiba jadi anggota. Wow gitu kan. Terus banyak juga yang katanya akhirnya cuma lulusan SMA lah, lulusan inilah, kayak nggak ada. Sementara kita kerja aja harus S1 minimal, ada umur minimal. Masa anggota DPR enggak? aja harus bisa mindahin bumi, harus bisa memindahkan elemen-elemen air, tanah, udara. Coba kalau misalkan lembaga yang honor harus ada yang mantan narapidana, Betul. ada yang lulusan SMA Betul. doang. Masa ya kita bukan merendahkan atau gimana. Yang penting ada ordal aja. Bener. Yang penting dia ada ordal bisa masuk gitu kan. Sedangkan kita di sini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, gitu. tipis-tipis. Iya. Tapi reshuffle kali ini sih gue kayaknya udah mulai yang paling fokus dilihatin sama orang-orang tuh yang katanya Sri Mulyani sih. Sri Mulyani pengganti iya. Tapi Sri Mulyani tuh keren sih. Gue tuh salah satu fansnya dia. Gue kalau ditanya lo punya fans siapa? Sri Mulyani. Dia perempuan hebat, atur keuangan dan lain-lain tuh, negara aja tuh dia hebat. Gue di rumah aja udah pusing nih negara yang dia ituin kan. Dan dia udah berapa kali ganti pemerintahan tuh dia nggak ganti-ganti. Ini namanya dia pernah masuk Bank Dunia, gimana nggak keren? Bener kan? Tapi kemarin pas dia udah selesai sih kayak sedih banget sih, dan banyak banget orang yang sedih gitu kan. Nah penggantinya ini nyeleneh banget. Awalnya sih nyeleneh Banget. Kayak ngomong asal-asal, tapi kok kayaknya makin kesini dia memang gaya, mungkin passionnya dia gitu ya. Kayak gitu kali ya. Benar. Cara ngomongnya dia. Kita lihat lagi di Iya. internetnya, itulah makanya kita kan baru ngomongin sekarang karena kita lihat dulu kan. Benar. Nah, Kita pelajari dulu. Berasa orang pintar kan. biar nggak salah ngomong sebenarnya sih. Benar. Nah terus kita tuh lihat kan pertamanya dia mungkin ada salah ngomong lah, Benar. mungkin ya terlalu nyeleneh. Iya. Setelah kita lihat sini justru pendapatnya dia termasuk yang lantang gitu. Benar. Apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Dan semoga dengan reshuffle dan pemilihan sekarang tuh jauh lebih baik lah buat bangun Indonesia gitu kan, istilahnya. Ya semoga lah untuk kedepannya Indonesia akan lebih baik lagi, nggak ada demo-demo yang kayak gini. Ya mungkin apalagi katanya apa namanya tuh lulusan baru mau digaji UMR selama 3 bulan nih katanya. Nah, buat adik-adik yang masih buat adik-adik yang masih nyari lowongan pekerjaan yang kata ada 19.000 pekerjaan, semoga itu bener ada. Dan benar-benar ini terwujud untuk para yang baru lulus dapat kerjaan 3 bulan dapat UMR, itu kan lumayan banget ya menurut gue untuk di zaman yang krisis kayak sekarang gitu. Semoga ya kemarin gue ngeliat kalau nggak salah ada 8 atau 15 poin ya gitu yang mau dijadiin paket ekonomis katanya. Kalau Bapak Presiden bilangnya paket ekonomis. Paket ekonomis. Iya, semoga paket ekonomis ini benar-benar berjalan lancar, nggak cuman omon-omon kata Bapak Presiden sendiri, betul. Iya, semoga Indonesia jauh lebih baik dan kita semua sejahtera. Dan mungkin besok kita udah nggak di sini, tapi kita udah ada di mana? Di mana-mana hati senang. Gitu. Oke deh, tetap nonton kita nih. Kita sekarang mau makan dulu karena udah keburu dingin, udah nggak enak gitu kan. Jangan lupa nonton kita terus, tetap like, comment, share, and subscribe. Bye bye.